Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa diucapkan untuk semua sahabat dan saudaraku pengunjung channel ini. Gue ngucapin semoga mendapatkan kebahagiaan. Sebelumnya gue mau kasih tahu kalau cerita ini tanpa visualisasi, karena gue yakin lo semua yang dengar cerita ini adalah smart people yang lebih bisa berimajinasi dan ngebayangin ceritanya. Di sini gue mau cerita tentang keajaiban yang sering kita lupa. Sesuatu yang mungkin bisa bikin lo mikir ulang tentang hidup, tentang harapan, tentang ketakutan, tentang keputusasaan, dan tentang satu hal yang sering banget kita anggap sepele, doa dan tawakal. Lo pernah gak sih ngerasa udah usaha mati-matian, tapi tetap aja hidup rasanya berat? Udah capek-capek kerja, belajar, banting tulang, tapi hasilnya nol besar? Atau mungkin lo pernah ada di titik dimana segalanya kayak buntu? Di depan lo cuma ada tembok tinggi yang rasanya gak mungkin bisa lo lewatin. Rasanya kayak dunia nggak berpihak sama lo. Dan lo mulai bertanya-tanya, kenapa sih gue harus ngalamin ini semua? Kenapa orang lain hidupnya gampang, sementara gue harus susah payah? Apa Allah nggak dengar doa gue? Gue paham perasaan itu. Mungkin lo juga pernah ngalamin. Tapi disinilah letak kesalahannya. Kita sering kali lupa kalau hasil itu bukan semata-mata dari usaha kita sendiri. Kita sibuk nyari cara, sibuk nyari jalan keluar, sampai lupa kalau ada satu pintu yang selalu terbuka, pintu doa. Gue pengen lo bayangin sesuatu. Ada seorang anak kecil yang lagi main di halaman rumahnya. Tiba-tiba dia kehausan, tapi dia nggak punya air. Apa yang dia lakukan? Dia lari ke dalam rumah, cari ibunya, terus bilang, "Bu, aku haus." Dan apa yang terjadi? Ibunya langsung ambilin segelas air buat dia. Kenapa? Karena ibunya sayang. Karena ibunya tahu kalau anaknya butuh. Karena anaknya minta. Sekarang bayangin kalau anak itu kehausan, tapi dia diam aja. Dia nggak bilang apa-apa. Dia nahan hausnya, tapi nggak ada yang tahu. Apa ibunya bakal otomatis ngasih air? Mungkin iya, kalau ibunya sadar. Tapi kalau enggak, anak itu bakal tetap kehausan sampai dia buka mulut dan bilang, "Bu, aku haus." Sama halnya dengan kita. Allah Maha tahu segalanya, tapi Allah juga ingin kita meminta. Bukan karena Allah nggak tahu kebutuhan kita, tapi karena Allah ingin kita sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah tanpa pertolongannya. Gue pernah baca satu hadis yang bikin gue mikir. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Bayangin, kita sering mikir kalau doa itu semacam bonus buat nambah usaha kita. Padahal justru sebaliknya, doa itu bukan sekedar tambahan, tapi fondasi utama dalam setiap langkah kita. Dan ini bukan sekedar teori. Kisah ini bakal ngebuktiin ke lo bahwa keajaiban itu nyata, bahwa doa dan tawakal bisa mengubah hidup seseorang. Dan kisah ini bukan tentang orang hebat, bukan tentang orang kaya, bukan tentang orang yang punya segalanya sejak lahir. Kisah ini tentang seseorang yang hidupnya biasa aja, tapi dia punya satu senjata yang gak banyak orang pakai dengan sungguh-sungguh. Dia percaya penuh sama kekuatan doa dan tawakal. Namanya Azam. Azam bukan siapa-siapa. Dia bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, dan bukan juga seseorang yang punya koneksi buat gampang sukses. Dia tumbuh di lingkungan sederhana, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ibunya seorang janda, ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Sejak kecil, hidupnya nggak pernah benar-benar mudah. Lo tahu anak-anak yang bisa jajan setiap pulang sekolah, yang bisa main PS di rumah, atau yang bisa ikut les karena orang tuanya mampu bayar? Azam bukan anak itu. Dia termasuk anak yang kalau jajan sehari sekali aja udah alhamdulillah. Kalau hujan deras, bocor atap rumahnya bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Tapi ada satu hal yang bikin Azam beda. Dia nggak pernah berhenti bermimpi. Sejak kecil, dia punya satu cita-cita yang selalu dia jaga erat di hatinya. Dia pengen kuliah di luar negeri, pengen lihat dunia lebih luas. Bukan karena dia pengen gaya atau sok keren, tapi karena dia tahu pendidikan adalah satu-satunya cara buat dia mengubah nasibnya. Dia sering baca kisah orang-orang yang berhasil dapat beasiswa. Orang-orang yang dulunya susah tapi akhirnya bisa sukses karena nggak nyerah. Dan setiap kali dia baca kisah-kisah itu, dia cuma bisa berkata dalam hati, "Gue juga bisa, gue juga harus bisa." Tapi kalau cuma mimpi doang tanpa usaha, ya percuma. Jadi Azam mulai bekerja keras. Dia belajar lebih giat dari anak-anak lain. Kalau teman-temannya belajar sejam, dia belajar 3 jam. Kalau orang lain cukup baca sekali, dia ulang sampai 5 kali. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia sadar, dia nggak bisa ngandelin keberuntungan. Dia juga mulai kerja serabutan buat bantu ibunya. Jadi buruh cuci piring di warung makan, jualan buku bekas,
bahkan pernah jadi tukang antar laundry. Dia tahu, kalau dia mau kuliah di luar negeri, dia nggak bisa cuma ngandalin doa. Dia harus usaha sampai titik darah penghabisan. Tapi hidup nggak semudah itu. Setiap kali dia daftar beasiswa, jawabannya selalu sama. Gagal. Berkali-kali. Bukan cuma sekali atau 2 kali. Tiap kali dia lihat email dari universitas atau lembaga beasiswa, hatinya berdebar. Tapi begitu dia buka, yang dia temuin cuma kalimat yang bikin hatinya hancur. Terima kasih atas partisipasi Anda, namun setelah melalui seleksi ketat, kami mohon maaf karena Anda belum terpilih sebagai penerima beasiswa tahun ini. Lo bisa bayangin betapa capek dan kecewanya dia. Di titik ini, kebanyakan orang bakal nyerah. Banyak orang yang kalau udah usaha berkali-kali, tapi tetap gagal, mereka mulai berpikir, mungkin gue emang gak ditakdirin sukses. Mungkin ini emang bukan jalannya. Tapi Azam enggak. Dia nggak pernah berhenti berdoa. Setiap habis salat, dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Setiap malam sebelum tidur, dia minta sama Allah, "Ya Allah, kalau ini baik buatku, bukakanlah jalan. Kalau ini belum waktunya, beri aku kesabaran." Mungkin lo pikir, ya elah, segitu aja. Tapi jangan salah, doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah bentuk kepercayaan penuh kepada Allah. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Allah itu maha mendengar. Tapi seringkali dia nggak langsung kasih apa yang kita mau. Kenapa? Karena dia ingin melihat seberapa besar kesabaran kita, seberapa kuat kita bertahan, seberapa besar kita benar-benar tawakal kepadanya. Azam belum tahu, tapi perjalanan hidupnya masih panjang. Dan di ujung perjalanan itu, Allah punya sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Lo pernah nggak ngerasain sesuatu yang lo perjuangin mati-matian, tapi tetap aja gagal? Lo udah usaha, lo udah ngorbanin banyak hal, tapi yang lo dapet cuma rasa kecewa. Itu yang Azam rasain. Bulan demi bulan berlalu, tapi jawabannya tetap sama. Gagal. Awalnya dia masih optimis. Dia masih yakin, oke, mungkin belum rezeki gue coba lagi. Tapi setelah 5 kali, 7 kali, 10 kali, rasa ragu mulai muncul. Dia mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa gue harus nyerah? Apakah mimpi ini terlalu tinggi buat gue? Orang-orang di sekitarnya mulai kasih komentar, "Zam, kayaknya lo harus realistis. Gak semua orang bisa kuliah di luar negeri." Terus ada yang bilang, "Jangan terlalu tinggi bermimpi, nanti kalau jatuh sakit sendiri. Kenapa gak cari kerja aja daripada buang-buang waktu?" Dan komentar paling menyakitkan datang dari seseorang yang dia hormati. Seorang guru yang dulu selalu mendukungnya. "Azam, mungkin kamu harus berpikir ulang. Bukan berarti kamu gak pantas, tapi mungkin ini bukan jalan kamu." Hati Azam serasa sakit. Bukan karena dia nggak terima saran itu, tapi karena dia sendiri mulai ragu, apakah yang dia kejar ini benar-benar mungkin terjadi. Tapi di satu sisi, ada sesuatu yang terus menahannya buat berhenti. Sesuatu yang terus bikin dia bangkit, meskipun hatinya sudah lelah. Sebuah doa. Setiap malam, di saat kebanyakan orang sudah tertidur, Azam masih terjaga. Dia sujud dalam keheningan, berdoa dengan air mata yang nggak bisa dia tahan lagi. "Ya Allah, aku sudah berusaha. Aku sudah berdoa. Kalau ini bukan jalan yang Engkau tetapkan untukku, maka beri aku hati yang lapang. Tapi jika ini memang untukku, tunjukkan aku jalan. Aku pasrah. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Dan lo tahu apa yang terjadi setelah itu? Gak ada apa-apa. Gak ada tanda-tanda keajaiban. Gak ada mimpi yang jadi kenyataan dalam semalam. Besoknya dia tetap harus bangun pagi buat kerja. Tetap harus menghadapi kenyataan kalau dia belum bisa mewujudkan impiannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Dia merasa lebih tenang. Dia merasa lebih siap menerima apapun yang terjadi. Mungkin ini yang orang sebut sebagai tawakal yang sesungguhnya. Dan di saat dia mulai berdamai dengan semua ini, sebuah ujian baru datang. Ujian yang jauh lebih besar daripada sekedar ditolak beasiswa. Lo pikir gagal dapat beasiswa itu masalah terbesar dalam hidup Azam? Enggak, ternyata Allah punya rencana lain. Satu hari, Azam pulang kerja lebih cepat. Saat dia sampai rumah, dia melihat ibunya duduk di kursi dengan wajah pucat. Keringat dingin bercucuran di dahinya. "Ibu kenapa?" tanya Azam. Panik. Ibunya hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa nak, cuma pusing sedikit." Tapi Azam tahu, itu bukan sekedar pusing sedikit. Napas ibunya berat, tangannya gemetar. Tanpa pikir panjang, dia bawa ibunya ke rumah sakit. Dan di sanalah dia mendengar kata-kata yang membuat dunianya runtuh.
Ibunya mengalami komplikasi. Dia butuh perawatan intensif dan biayanya cukup besar. Azam hanya bisa terdiam. Biaya besar, dua kata yang paling menakutkan bagi seseorang yang hidup pas-pasan saat itu juga. Dia sadar bahwa mimpinya harus dia kesampingkan. Tabungan yang dia kumpulkan bertahun-tahun buat daftar beasiswa dan keperluan kuliah di luar negeri, semuanya harus dia gunakan buat biaya pengobatan ibunya. Tanpa ragu, dia keluarkan semua uang yang dia punya. Dia rela kehilangan semuanya, asalkan ibunya bisa sembuh. Tapi kenyataan gak semudah itu. Biaya rumah sakit terus membengkak. Azam mulai kehabisan pilihan. Dia bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan sempat berpikir buat minjam uang ke rentenir. Tapi di tengah keputusasaan itu, ibunya memanggilnya. "Nak, kamu sudah berusaha terlalu keras. Jangan bebani dirimu sendiri. Serahkan semuanya kepada Allah." Air mata Azam gak bisa dia tahan lagi. "Bu, kalau aku gak berusaha, siapa lagi? Aku gak bisa cuma diam." Ibunya tersenyum. "Berusaha itu wajib, tapi setelah itu, tugas kita adalah berserah diri. Allah yang punya kuasa. Allah yang menentukan segalanya. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, biarkan Allah yang menyempurnakan." Kata-kata itu menghantam hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Azam benar-benar mengerti apa itu tawakal. Bukan berarti berhenti berusaha, bukan berarti pasrah begitu saja, tapi percaya bahwa di luar usaha kita, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segalanya. Malam itu, Azam sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku serahkan semuanya kepadamu. Jika memang ini yang terbaik, maka kuatkan hatiku. Tapi jika ada jalan lain, maka tunjukkan aku jalannya." Dan di saat dia benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah, keajaiban pun mulai terjadi. Kadang kita berpikir kalau keajaiban itu harus datang dalam bentuk yang dramatis, kayak tiba-tiba nemu uang sekoper di jalan, atau dapat telepon kalau kita menang lotre. Tapi kenyataannya, keajaiban seringkali datang dalam bentuk yang lebih sederhana. Dan itu yang terjadi sama Azam. Malam itu, setelah dia benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah, dia merasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, dia bisa tidur tanpa dihantui rasa takut dan cemas. Tapi besok paginya, masalah tetap ada. Tagihan rumah sakit masih tinggi, ibunya masih sakit, dan dia masih nggak punya uang buat bayar semuanya. Tapi, lo tahu, justru di saat paling buntu itu, Allah mulai menunjukkan jalan. Hari itu, saat Azam lagi duduk termenung di luar rumah sakit, seseorang menepuk pundaknya. "Azam?" Dia menoleh dan melihat seorang pria yang wajahnya agak familiar. Tapi dia nggak langsung ingat siapa orang ini. "Kamu nggak ingat aku ya?" tanya pria itu sambil tersenyum. Saat itu Azam mengernyit. Tapi begitu pria itu menyebut namanya, ingatan Azam langsung terbuka lebar. "Kak Rizal?" Rizal adalah kakak kelasnya dulu waktu SMA. Mereka nggak pernah terlalu dekat, tapi Azam tahu bahwa Rizal adalah orang yang dulu sering kasih motivasi buat adik kelasnya. Singkat cerita, Rizal sekarang sudah sukses. Dia kerja di salah satu perusahaan besar dan sering ikut program sosial. Mereka ngobrol sebentar, dan Rizal nanya kenapa Azam ada di rumah sakit. Awalnya Azam ragu buat cerita, tapi akhirnya dia jujur. Dia ceritain semuanya tentang ibunya, tentang mimpinya yang harus dia kesampingkan, dan tentang betapa berat hidup yang dia jalani saat ini. Rizal terdiam beberapa saat, lalu dia tersenyum dan berkata, "Azam, aku nggak percaya kita ketemu lagi di sini, tapi mungkin ini bukan kebetulan, aku bisa bantu." Azam terkejut. "Maksudnya kak, aku punya kenalan yang bekerja di lembaga bantuan kesehatan. Aku bisa coba urus, biar ibumu bisa dapat bantuan biaya rumah sakit." Azam hampir nggak percaya dengan apa yang dia dengar. Beneran ada jalan keluar? Rizal bukan cuma ngomong doang. Dalam beberapa hari, dia benar-benar membantu mengurus semua dokumen. Gak butuh waktu lama, kabar baik datang. Ibunya akhirnya bisa mendapatkan bantuan pengobatan gratis. Semua biaya yang tadinya terasa mustahil buat Azam bayar, sekarang udah gak perlu dia pikirin lagi. Saat dia dengar kabar itu, Azam langsung sujud syukur. Air matanya gak bisa dia tahan. Allah menjawab doanya. Bukan dalam bentuk uang tiba-tiba, bukan dalam bentuk keajaiban yang spektakuler, tapi dalam bentuk seseorang dari masa lalunya yang tiba-tiba datang di saat yang tepat. Dan saat itulah dia sadar, doa memang gak selalu dijawab dengan cara yang kita inginkan, tapi doa selalu dijawab dengan cara yang terbaik. Setelah cobaan besar itu berlalu, hidup Azam perlahan mulai membaik. Ibunya semakin sehat,
dan dia bisa kembali fokus mencari jalan buat masa depannya. Tapi ada satu hal yang berubah dalam dirinya. Sekarang, dia nggak lagi sekadar berusaha. Dia nggak lagi sekadar mengejar impian dengan ambisi kosong. Dia belajar untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dia sadar, usaha tanpa doa itu sombong, tapi doa tanpa usaha juga nggak ada gunanya. Jadi dia melakukan keduanya dengan seimbang. Dengan semangat baru, Azam mencoba lagi. Dia kembali mendaftar beasiswa, tapi kali ini dengan mindset yang berbeda. Kalau gagal, dia nggak akan lagi marah atau kecewa berlebihan. Dia percaya, kalau Allah memang mengizinkannya, maka jalan itu pasti terbuka. Dan lo tahu apa yang terjadi? Sebuah email masuk ke inboxnya. Selamat, Anda lolos seleksi akhir untuk program beasiswa ke Turki. Kami mengundang Anda untuk mengikuti wawancara tahap terakhir. Tangannya gemetar saat membaca email itu. Dia berhasil. Dan kali ini, dia nggak hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Saat wawancara terakhir, dia nggak lagi merasa takut. Dia yakin, kalau ini memang rezekinya, maka Allah akan memudahkannya. Dan benar. Seminggu setelah wawancara, dia menerima kabar bahwa dia resmi mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di Turki. Seketika itu juga, dia sujud syukur. Air matanya mengalir, bukan karena dia berhasil, tapi karena dia sadar satu hal, Allah tidak pernah mengecewakan orang yang bertawakal kepadanya. Dulu, dia berpikir kalau semuanya harus dia usahakan sendiri. Dulu, dia berpikir kalau gagal berarti Allah nggak sayang sama dia. Tapi sekarang dia paham, Allah nggak pernah meninggalkan hambanya. Hanya saja, kita yang seringkali kurang sabar. Kita pengen semuanya instan. Kita pengen doa kita dijawab saat itu juga. Padahal, Allah selalu punya rencana yang lebih indah. Azam belajar sesuatu yang gak akan pernah dia lupakan. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Dan sekarang, Azam berdiri di bandara. Satu tiket di tangannya, satu koper di sampingnya. Dia siap memulai babak baru dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai seseorang yang akhirnya meraih impian, tapi sebagai seseorang yang akhirnya benar-benar memahami arti doa dan tawakal. Tunggu kelanjutan cerita ini di episode berikutnya. Ujian di negeri orang, ketika tawakal diuji lagi. Perjalanan Azam menuju hidup yang lebih bermakna baru saja dimulai. Sampai bertemu kembali di channel yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.